bersama saya Siswi Arnita Putri, mahasiswi Universitas Internasional Batam, Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 2151081. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Sosiologi Hukum mengenai rangkuman penjelasan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Pertama, sosiologi hukum. Sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Pengertian sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang sosial, bukan ilmu pengetahuan alam maupun kerohanian, kategoris bukan normatif, murni bukan terapan, abstrak bukan konkret, bertujuan menghasilkan pengertian dan pola-pola umum empiris dan rasional. Umum bukan khusus, hal ini menurut Soejarno Sukanto. Menurut ahli Auguste Comte, sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan bukan spekulasi. Pengamatan yaitu berdasarkan fakta, kenyataan, apa yang sudah terjadi, selanjutnya diolah tidak diterima begitu saja mentah-mentah, tapi dianalisis dengan kenapa dan bagaimana serta jawaban yang jelas secara sistematis. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama atau cara berinteraksi dengan sesama sebagai terciptanya hubungan timbal balik sesuai dengan fungsi masing-masing, mempelajari fenomena sosial yang berbeda sebagai dasar untuk mengetahui maknanya. Dari mana terjadi atau pengaruh sosial yang dapat diketahui. Selain empiris, sosiologi juga bersifat teoritis, yaitu hasil pengamatan digunakan untuk menyusun abstraksi, yaitu unsur yang tersusun secara logis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat yang kemudian menjadi teori. Adanya terdapat juga perubahan sosial seperti masyarakat sosialis menjadi apatis dan masyarakat pasif menjadi aktif. Objek sosiologi yaitu masyarakat, hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan, mereka merupakan sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan hingga tiap anggota merasa terikat satu sama lain. Metode yang dipakai dalam kajian sosiologi diantaranya metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam metode kualitatif, ada dua metode lagi yaitu induktif dan deduktif. Induktif yaitu mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapat kaidah umum, sedangkan deduktif dimulai dengan kaidah yang berlaku umum untuk dipelajari dalam keadaan khusus. Dalam metode kualitatif juga ada metode empiris dan rasionalistis. Empiris adalah berdasarkan keadaan nyata dalam masyarakat, sedangkan rasionalistis menggunakan pemikiran logis untuk mengerti masalah-masalah kemasyarakatan. Adapun sejarah sosiologi, Belanda demikian lama bertahan di Nusantara karena menguasai benar tipologi masyarakat yang dijajahnya. Demikianlah kita kenal misalnya Krom dan Snot Hurgronje merupakan para pejabat merangkap pemikir yang boleh dikatakan ahli kemasyarakatan dan sekaligus sebagai cikal bakal yang memulai kajian-kajian berbau sosiologi di Indonesia. Awalnya ilmu sosiologi ini hanya dianggap ilmu pembantu belaka, namun dengan adanya perguruan tinggi dan kesadaran bahwa sosiologi sangat penting dalam keadaan masyarakat yang sedang berkembang, kini sosiologi menempati tempat penting dalam daftar kuliah tertinggi. Selanjutnya kita membahas proses sosial yaitu interaksi sosial. Proses interaksi sosial adalah suatu cara berhubungan yang terlihat ketika individu dan kelompok sosial berkumpul dan menentukan hubungan seperti apa yang akan terbentuk dan terjadi. Perubahan yang mungkin merusak pola kehidupan yang ada sekarang. Dengan kata lain, proses sosial didefinisikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai aspek kehidupan bersama. Sedangkan interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis meliputi hubungan antar individu, antar kelompok orang, serta antar individu dengan kelompok orang, atau bentuk yang muncul ketika individu atau kelompok saling menyeimbangkan. Interaksi sosial juga menjadi dasar dari proses sosial, atau dikatakan juga sebagai bentuk umum dari proses sosial itu sendiri. Contohnya interaksi paling sederhana adalah berjabat tangan, menyapa, dan saling berbicara. Adanya kontak sosial, kontak cara yaitu bersama-sama. Kontak dapat berlangsung dalam tiga bentuk. Yang pertama antara orang perorangan, anggota masyarakat yang baru mempelajari norma dan nilai-nilai masyarakat di mana ia menjadi anggota. Yang kedua adalah antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Contohnya orang yang memaksa anggotanya untuk menyesuaikan dengan ideologi dan programnya. Ketiga antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lain. Contohnya ada dua perusahaan membangun yang bekerja sama membuat jalan raya atau proyek lainnya. Kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Positifnya mengarah pada suatu kerjasama dan negatifnya mengarah pada sesuatu pertentangan atau perselisihan. Dan juga di sini ada bersifat primer dan sekunder. Primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu, sedangkan sekunder sebaliknya.
Selanjutnya adanya komunikasi. Komunikasi yaitu memberi arti pada orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan orang itu. Tujuan dari komunikasi itu sendiri untuk mengetahui reaksi atau tingkah laku perasaan orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak badan, atau sikap. Contohnya, ada seorang gadis yang menerima bunga dari seseorang, perhatian utamanya adalah siapa yang memberikan bunga dan apa alasannya ia memberikan bunga. Kalau gadis itu tidak menemukan jawabannya, maka komunikasi tidak terjadi dan tidak adanya interaksi sosial satu sama lain. Terdapat 5 unsur dalam proses komunikasi. Yang pertama adanya pengirim berita, yang kedua penerima beritanya, yang ketiga adanya berita yang dikirim, media atau alat pengirim, dan terakhir sistem simbol yang digunakan untuk menyatakan berita. Selanjutnya ada jenis komunikasi, itu komunikasi searah adalah komunikasi yang datang hanya dari satu pihak saja, pihak yang lain hanya sebagai penerima. Kemudian komunikasi dua arah adalah penerima dapat berubah fungsi menjadi pengirim berita, sedangkan pengirim dapat menjadi penerima. Selanjutnya struktur komunikasi. Yang pertama jenis bintang, yaitu ada beberapa orang yang menjadi pusat perhatian atau pusat komunikasi, dan setiap individu yang mau berhubungan dengan individu yang lain harus melalui bintang itu terlebih dahulu. Kedua jenis hubungan langsung, yaitu setiap individu dapat berbicara dengan individu yang lain secara langsung setiap saat yang dikehendaki. Dan yang terakhir sebab kesalahan dalam komunikasi, yaitu terbatasnya kata atau simbol, terbatasnya daya ingat, gangguan pada media komunikasi, pengucapan yang kurang jelas, atau bahasa yang digunakan tidak mudah dipahami oleh orang lain. Bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif ini meliputi kerjasama akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sementara proses disosiatif meliputi persaingan, kontroversi, pertikaian, dan konflik sosial. Pertama kita membahas proses asosiatif. Pertama adanya kerjasama, yaitu suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia yang lain untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama terbagi menjadi 4, yaitu spontan, terjadi secara langsung. Kedua adalah langsung, hasil perintah atasan kepada bawahan atau penguasa. Ketiga, kontrak dilakukan atas dasar syarat-syarat dan ketetapan yang disepakati bersama. Dan tradisional, kerjasama sebagian tertentu dari sistem sosial. Kedua ada akomodasi, yaitu usaha untuk meredakan pertentangan atau untuk mencapai kestabilan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Akomodasi dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan antara pihak yang bertentangan. Tujuan akomodasi adalah untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial terkait norma dan nilai dalam masyarakat. Ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan yang ada di antara orang perorangan atau kelompok manusia. Proses ini meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, proses mental, sikap dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Faktor yang mempermudah asimilasi adalah sikap toleran terhadap budaya lain, sikap menghargai orang asing dan budayanya. Dan faktor penghambatnya ialah kurangnya pengetahuan serta rasa takut terhadap budaya yang dihadapi. Keempat, akulturasi. Akulturasi itu adalah proses sosial yang timbul kalau kelompok manusia kebudayaan yang tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan lain atau budaya asing. Unsur-unsur kebudayaan asing itu pelan-pelan diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian itu sendiri. Selanjutnya kita membahas proses disosiatif. Proses disosiatif yang pertama adalah persaingan. Persaingan adalah individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang ada pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum. Ada beberapa fungsi persaingan, yaitu yang pertama menyalurkan keinginan individu yang sama-sama menuntut dipenuhi padahal sulit dipenuhi semuanya secara bersamaan. Kedua ada kontroversi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Gejalanya ialah adanya ketidakpastian terhadap diri seseorang atau rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, keraguan terhadap kepribadian. Menurut Leopold von Lewis, bentuk kontroversi ada beberapa diantaranya. Kontroversi umum, misalnya penolakan. Kontroversi sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang di depan umum. Kontroversi intensif, misal penghasutan. Kontroversi rahasia, misalnya pembocoran rahasia. Kontroversi taktis, contohnya provokasi dan intimidasi. Ketiga ada pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk lanjut kontroversi, artinya perselisihan yang sudah bersifat terbuka. Terjadi karena perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat semakin tajam. Pertikaian ini bisa muncul dan terjadi bila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Dan yang terakhir ada konflik. Konflik secara umum memang sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang sering dialami. Konflik adalah proses sosial di mana perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan kekerasan atau juga ancaman. Pembahasan selanjutnya mengenai kelompok sosial. Melalui penelitian ditemukan bahwa manusia ini mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama.
Sajipto Raharjo menyatakan ada dua keinginan atau hasrat manusia sejak dilahirkan, yaitu keinginan menjadi satu dengan manusia yang lainnya dan keinginan menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Manusia menggunakan pikiran, kehendaknya, perasaan. Kelompok manusia ialah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dengan syarat setiap anggotanya harus sadar bahwa dia bagian dari kelompok tersebut, ada hubungan timbal balik antara dia dengan anggota yang lainnya, berkaidah, berstruktur, dan mempunyai pola perilaku serta bersistem dan berproses. Keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok masyarakat yang disebut kelompok sosial atau social group. Dari definisi tersebut kita bisa simpulkan kelompok sosial adalah kumpulan orang atau individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Pembentukan kelompok sosial antara lain terbentuknya suatu kelompok sosial dipicu oleh naluri manusia yang tidak bisa hidup bersama dan ingin menyatu dengan manusia lain, biasanya merupakan sesuatu yang muncul dari keinginannya sendiri. Dua faktor utama yang membuat seseorang bergabung dalam suatu kelompok adalah kesamaan dan kedekatan. Pembentukan suatu kelompok akan diawali dengan adanya kontak sosial dan komunikasi sosial yang akan menghasilkan proses sosial dan interaksi tersebut. Kontak sosial dan komunikasi merupakan dua hal yang akan mengawali terbentuknya sebuah kelompok sosial. Melalui kontak dan komunikasi tersebut, maka seseorang akan menemukan bentuk-bentuk suatu kelompok. Dalam hal ini, adanya gejala individual, gejala yang menunjukkan bahwa setiap anggota kelompok menyadari bahwa ia merupakan bagian dari hal tersebut atau bagian dari kelompoknya. Adanya sikap imitasi terhadap segala aspek dalam kelompoknya yang dilakukan melalui proses sosialisasi, mengidentifikasi dirinya sendiri terhadap kelompoknya, berarti setiap anggota suatu kelompok cenderung ingin sama dengan orang lain di dalam kelompok dan internalisasinya. Dan internalisasi yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menggambarkan pola perilaku suatu kelompok sosial. Terdapat dua jenis kelompok, yaitu kelompok semu dan teratur. Kelompok semu merupakan kelompok yang terbentuk di tengah-tengah pergaulan manusia. Kelompok semu terbentuk secara sementara tidak mempunyai kemungkinan untuk memiliki ikatan erat antar anggota. Kelompok semu tidak mempunyai aturan yang bersifat mengekang. Ciri dari kelompok semu adalah terbentuknya secara tanpa sengaja, tanpa perencanaan sebelumnya, tidak terorganisasi, tidak ada kesadaran. Contohnya kerumunan massa dan publik. Selanjutnya kelompok nyata merupakan kelompok yang terbentuk dengan satu ciri khusus yang sama, yaitu kehadirannya selalu konstan. Ciri dari kelompok ini terbentuk secara sengaja dengan perencanaan dan sebelumnya sudah terorganisir dan adanya kesadaran kelompok tersebut. Contohnya kelompok primer itu keluarga, kelompok sekunder itu sekolah, kelompok asosiatif dan kelompok formal dan informal. Adapun kelompok sosial primer suatu kelompok yang anggotanya hanya sedikit mempunyai hubungan dekat dan langgeng. Akan tetapi bahwa tidak semua anggota yang jumlahnya sedikit bisa disebut dengan kelompok primer. Fungsinya ialah membentuk nilai-nilai dasar manusia, mengembangkan kepekaan sosial, religius, spiritual, dan kultural, dan menata kehidupan emosional. Ciri-cirinya ialah terdapat interaksi sosial yang lebih erat antar anggotanya. Di dalam kelompok tersebut ada hubungan yang mereka bisa sangat kenal satu sama lain. Kelompok tersebut dikenal dengan face to face, bersifat irasional dan tidak didasari dengan pamrih. Dalam kelompok-kelompok tersebut kebanyakan identik dengan kekeluargaan dan lebih mengedepankan rasa simpati. Kedua, adapun kelompok sosial sekunder. Kelompok sosial sekunder adalah kelompok besar yang terdiri dari banyak orang. Hubungannya tidak harus mengenal secara pribadi satu sama lain, tidak perlu terlalu akrab dan mempunyai sifat yang tidak langgeng karena didasari pada kepentingan yang sama. Kelompok sekunder tujuannya mencapai suatu tujuan tertentu sehingga kelompok tersebut lebih mempunyai peran sebagai sarana dan bukan hanya tujuan. Kelompok ini bersifat formal, imparsial, parsial, dan dilandaskan pada pemanfaatan kelompok serta. Ciri-ciri anggotanya banyak, bersifat rasional, formal, adanya spesialisasi. Contohnya organisasi buruh, universitas, sekolah, dan yang lainnya. Selanjutnya ada kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah sebuah keniscayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kehidupan masyarakat atau pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu masyarakat kebudayaan. Kebudayaan berasal dari orang-orang yang hidup bersama. Diartikan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya yaitu teknologi dan kebudayaan kebendaan atau jasmania yang diperlukan oleh manusia untuk
menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan dan hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Rasa itu jiwa manusia yang mewujudkan segala kaidah dan nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Cipta yaitu baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Unsur umum kebudayaan yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan. Selanjutnya cultural activity, contohnya cultural universal atau kesenian. Maka kesenian ini berupa seni rupa, seni suara, seni gerak. Cultural activity terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama cultural kesenian, cultural activity, cultural universal, kesenian. Maka cultural activity-nya seni rupa dan seni suara, seni gerak. Kedua, track kompleks, contoh kulturalnya adalah seni rupa. Maka track kompleks yaitu melukis, memahat. Contoh tris adalah melukis, alat-alat melukis, teknik melukis, dan yang terakhir item. Selanjutnya fungsi kebudayaan bagi masyarakat yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Selanjutnya kita membahas hakikat kebudayaan, yaitu kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia kebudayaan yang telah ada terlebih dahulu, mendahului suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan 3 lakunya. Selanjutnya kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor psikologis, biologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu, dan kebudayaan merujuk pada pola perilaku yang khas dari suatu masyarakat. Kebudayaan terbagi menjadi 2, yaitu kebudayaan material dan imaterial. Material meliputi benda-benda ciptaan manusia seperti kendaraan atau peralatan lainnya. Imaterial meliputi semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba seperti agama, bahasa, ilmu pengetahuan. Pembahasan topik selanjutnya ialah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau bertahap. Setiap lapisan tersebut disebut strata sosial. Stratifikasi sosial dimulai sejak mulai manusia mengenal hidup bersama. Awalnya berdasarkan pimpinan dengan yang dipimpin, pembagian kerja, dan kekayaan. Saat ini umumnya berdasarkan kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Stratifikasi terjadi karena adanya penghargaan lebih tinggi dari hal-hal tertentu. Ciri-ciri adanya stratifikasi adanya distribusi hak-hak istimewa, sistem pertanganan yang diciptakan para warga masyarakat, dan pembentukan stratifikasi sosial didasarkan pada pertama kekayaan, wewenang, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Sifat-sifat stratifikasi ialah stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi ini adalah stratifikasi di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal, walaupun ada mobilitas tetapi sangat terbatas pada mobilitas horizontal saja, contoh sistem kasta. Kedua, stratifikasi terbuka. Stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal. Contohnya, seorang miskin karena usahanya bisa menjadi kaya, atau sebaliknya. Ketiga, stratifikasi campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tutup dan terbuka. Misalnya ada orang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali, namun apabila ia pindah ke Jakarta, ia menjadi buruh dan ia memperoleh kedudukan yang sangat rendah. Pembahasan selanjutnya mobilitas. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga yang dalam kelompok sosial. Sifat dasar mobilitas sosial ada 2. Yang pertama, masyarakat berkelas sosial tertutup, yaitu masyarakat berkasta ke tingkat mobilitas rendah. Yang kedua, masyarakat berkelas sosial tertutup, yaitu sistem sosial terbuka ke tingkat mobilitas tinggi. Cara melakukan mobilitas yaitu perkawinan, perubahan tempat tinggal, perubahan nama, dan perubahan tingkah laku. Bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan tipenya ada 2, yaitu pertama, mobilitas sosial lateral. Mobilitas ini disebut juga mobilitas geografis. Kedua ialah mobilitas struktural. Mobilitas struktural adalah mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi. Bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkup ada 2 juga. Yang pertama, mobilitas intragenerasi adalah mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya atau dalam masa generasinya. Yang kedua, mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara 2 generasi atau lebih. Bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan tipenya ada 2 juga, yaitu pertama, mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya tidak sederajat. Yang kedua ialah mobilitas sosial horizontal adalah peralihan individu yang kelompok sosial dari suatu sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pembahasan selanjutnya mobilitas vertikal. Dalam ini ada mobilitas naik dan turun. Penyebab mobilitas vertikal naik melakukan peningkatan prestasi kerja, sedangkan penyebab mobilitas vertikal turun dia memasuki masa pensiunnya. Selanjutnya mobilitas horizontal yang artinya perpindahan yang sederajat. Contohnya peralihan kewarganegaraan, pekerjaan yang sederajat. Selanjutnya apabila individu ataupun kelompok tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.
Seperti konflik berikut, konflik antar kelas, antar kelompok, antar individu, antar generasi. Dampak dari mobilitas ada negatif dan positif. Dampak positifnya bisa memberikan motivasi bagi masyarakat untuk maju dan berprestasi agar memperoleh status yang lebih tinggi, serta dampak negatif hal itu bisa berubah konflik. Sekian dari saya, semoga tugas saya bisa diterima dengan baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.